mengambil topik kenapa ini dianggap sesuatu yang serius yang kita hadapi saat ini ya. Terutama saat ini banyak sekali kegiatan yang tadinya offline atau ketemu langsung atau rapat langsung sekarang dialihkan menjadi online. Nah, itu ada nggak sih pengaruhnya? Kita lihat ya. Oke, jadi di dunia itu ya saat ini di dunia ada dua hal tinggi di dunia yaitu adalah refraksi yang tidak terkoreksi dan katarak. Ini adalah penyebab gangguan penglihatan yang saat ini kita hadapi di seluruh dunia. Ya, nomor satu justru kelainan refraksi yang tidak terkoreksi. Jadi misalnya orang yang tidak tahu dia harus menggunakan kacamata. Ya, yang kedua katarak. Tentu katarak ini juga jadi masalah nomor satu di Indonesia saat ini. Nah, sekarang sudah dikenal dengan kata Asian Myopic Boom. Ya, bombastis sekali ini bahasanya ya, Asian Myopic Boom. Apa tuh Asian Myopic Boom? Ternyata sekarang miopia di Asia itu angkanya tinggi sekali, sangat tinggi ya. Makanya dikatakan boom, makanya ledakan ya, ledakan miopia sangat tinggi di Asia. Yang berikutnya bahwa orang dewasa memiliki prevalensi tinggi terhadap miopia selama beberapa dekade ini. Nah, kalau di Indonesia ini nomor 5, ya, masalah refraksi nomor 5. Nah, yang menjadi concern kita adalah ternyata miopia itu bisa bertambah terus dan akhirnya menjadi miopia yang sangat tinggi. Nah, miopia yang sangat tinggi ini memiliki potensi untuk terjadinya gangguan penglihatan yang berat bahkan sampai kebutaan di populasi Asia. Ya, jadi inilah kenapa kita concern dengan miopia. Oke, ini sedikit mini project yang dilakukan oleh Departemen Mata di Atmajaya. Kita melakukan 2 project kecil. Tentu setelah itu ada project-project lainnya ya. Yang pertama tentang pemeriksaan anak-anak SD dan SMP di Okumene, gereja Okumene ya, ada 79 ternyata 24, jadi hampir sepertiganya ternyata mereka ada gangguan penglihatan karena refraksi yang tidak terkoreksi, artinya tidak tahu bahwa memang ada gangguan penglihatan karena refraksi. Refraksi itu artinya butuh kacamata ya. Nah, studi kecil yang kedua yaitu di SD Sampora di Cisauk. Dari 90 anak-anak yang kita periksa, 11 ternyata memiliki refraktif amblyopia. Jadi mata malas, kalau pernah dengar kata mata malas ya, mata kok malas gitu. Jadi kalau mata ini tidak dipakai dengan maksimal, penglihatannya tidak optimal, maka dia akan mundur penglihatannya. Penglihatannya akan mundur sehingga dia kalau melihat tidak bisa atau jelas karena matanya sudah kadung malas. Nah, kalau misalnya refraksi atau dia butuh kacamata, tidak diberikan kacamata, maka lama-lama mata akan menjadi malas. Jadi dari 90 ternyata ada 11 yang amblyopia, artinya tidak terkoreksi, tidak tahu ya. Oke, bagaimana sih kita bisa melihat ada beberapa syarat kita harus miliki kalau kita ingin melihat dengan jelas. Atau kita sebut dengan clear vision, artinya penglihatannya sangat clear, penglihatannya sangat baik. Yang pertama tentu organ mata kita sehat ya. Jadi kalau kita melihat mata kita dari depan tuh ya kelihatannya indah, bagus ya. Tapi kalau dibelah ya jadi begini nih. Isinya onderdilnya tuh begini. Dan ini onderdilnya dari bagian depan sampai saraf bagian belakang ya. Nah, onderdil ini kaca-kaca yang harus bening ya. Kalau kaca ini tidak bening maka penglihatan juga tidak bisa bagus. Contohnya yang paling umum yang tadi saya sampaikan di awal, misalnya katarak. Ya, katarak itu nggak beningnya di lensanya nih, nggak bening. Kalau lensanya nggak bening, tentu penglihatannya terganggu. Ya. Nah, sarafnya juga harus bagus. Nah, saraf ini kalau dilihat dari samping begini, tapi kalau di foto jadi begini, ya. Pembuluh darahnya harus bagus, pangkal sarafnya harus bagus, semua organ di saraf ini harus baik. Fungsinya maka tentu akan baik. Kapan ini berubah? Kalau misalnya orang ada diabetes, ada hipertensi yang tidak terkontrol ya, atau misalnya degeneratif akibat usia, begitu ya. Nah, yang ini adalah gambar mata ya bagian depan seperti ini yang kita lihat sehari-hari kalau kita mengaca.
Oke. Nah, ini saya akan sedikit mengupas tentang miopia. Apa sih miopia itu? Ya, miopia atau mata minus itu disebabkan Oh, karena dua hal besar. Ya, dua hal yang besar yaitu yang pertama, bola matanya lebih panjang dari ukuran normal. Yang kedua, korneanya, ya, korneanya yang juga lebih lebih tebal ya. Sehingga titik fokusnya ada di bagian depan. Titik fokus di bagian depan. Nah, titik fokus yang ada di bagian depan ini yang disebut dengan miopia, ya. Jadi fokusnya tidak sampai ke retina tapi dia ada di depan. Saya akan ulangi, ya. Jadi bayangan yang diterima oleh mata kita ini bayangannya, ya. Ketika kita melihat jauh, maka bayangannya depan sini, ya. Ya, karena panjang bola matanya lebih panjang atau korneanya lebih tebal. Sehingga kekuatan refraksinya sangat kuat, jatuhnya ada di depan sini. Nah, maka orang dengan miopia akan mengeluh kalau melihat jauh tidak jelas. Tapi kalau melihat dekat lebih jelas. Maka kalau orang miopia itu kecenderungan melihat segala sesuatunya dari dekat. Ya, melihatnya dari dekat karena tidak jelas, tidak jauh. Nah, ini saya ambil contoh Semporong ya, Pak. ceritanya begini. Misalnya, mungkin di mute dari dia bisa di mute kah? Ya. Jadi kalau misalnya pasien itu datang mengeluhkan kalau melihat jauh nggak jelas dok gitu, atau orang tua bilang begini, dok bilangin anak sakit banget sampai matanya ditempel di buku, ya masa dia nonton TV matanya nempel banget sama TV-nya. Sebetulnya itu adalah tanda buat kita mengenal bahwa ternyata dia ada gangguan penglihatan. Bapaknya anak ke kiri. Miopia. Nah, itu perlu dikoreksi. Oke. Nah, ini adalah masalah di sini ya. Yang berikutnya, gejalanya apa sih pada miopia? Gejalanya adalah melihat jauhnya tidak jelas. Kalau misalnya megang buku, tablet, atau sekarang anak-anak pakai handphone, belajar juga pakai handphone, laptop, gitu ya. Kalau mengerjakan segala sesuatu, melihatnya dekat sekali, matanya nempel ke buku misalnya ya. Kalau duduk di depan TV, maunya deket banget. Ya, kadang orang tuanya komentar, mata kamu rusak loh, matanya deket banget sama TV. Justru kebalik, kita harus aware ya. Kalau anak-anak tuh nggak banyak bicara. Anak-anak tuh hanya perubahan perilaku yang bisa kita amati ya. Tanpa mereka bicara, kita bisa mengamati perilakunya. Kenapa kok nonton TV terlalu dekat ya? Gitu. Atau lelah ya. Jadi cenderung lelah. Anak-anak kalau lelah tuh gampang kok. Pas mau belajar tidur. Ya. Habis ngeliat TV apa langsung tidur. Lelah soalnya matanya ya. Jadi kita memang perlu membatasi mereka menggunakan gadget atau gawai dan lain sebagainya di luar dari belajar. Lalu matanya dipicingkan ya, matanya picing kalau ngeliat jauh begini. Nah, Dek, lihat Dek, itu apa Dek tulisannya Dek? Oh, mana ya? Nah, matanya langsung dipicingkan gini, kita curiga. Sebetulnya memang ada miopia. Atau kalau misalnya mau lihat selalu cek mata terus ya, karena dia berusaha untuk sebetulnya ngucek mata itu ada pendataran kornea, ada manipulasi dari mata sehingga kadang penglihatannya jadi lebih sedikit lebih jelas. Oke, nah sekarang kita lihat stagingnya ya. Staging miopia tuh ada bermacam-macam. Dikatakan miopia ringan atau miopia rendah kalau di bawah 3 ya. Minus kalau misalnya minus 3 sampai minus 6 itu dikatakan ini moderate atau misalnya sedang ya. Kalau high myopia atau miopia yang tinggi atau minus yang tinggi itu minus di atas minus 6. Ada juga yang maligna, ya maligna berarti di atas 6, di atas 12. Nah, kita lihat ini adalah normal eye, ya ini normal eye di mana bayangan jatuh di retina. Ini yang miopia, jadi jatuhnya di depan saraf. Ini yang very high myopia, itu jauh sekali depan saraf, ya. Nah, kalau jauh depan saraf tentu sama sekali penglihatannya terganggu sekali ya.
Nah, ini yang normal kalau misalnya mata di USG ya, kita lihat demikian. Kalau misalnya yang very high myopia seperti ini ya, jadi matanya lonjong sekali ke belakang. Ini kalau korneanya bentuknya terus ya, bentuknya kayak tumpeng. Nah, ini juga menyebabkan miopia tinggi. Ya, saya lanjut. Nah, ada yang namanya progresif miopia, artinya miopia yang terus tambah, dan tambah. Ya. Nah, kalau miopia yang sangat tinggi kita sebut dengan miopia patologis, artinya miopia yang tidak normal, mata minus yang tidak normal. Karena punya potensi perubahan dari bentuk ya, bentuk sarafnya berubah, bentuk matanya berubah, semuanya jadi berubah. Nah, semakin tambah panjang bola matanya, maka semakin tinggi minusnya. Ya, jadi itu yang menjadi suatu proses dari miopia tinggi. Karena bola matanya makin panjang, panjang, dan panjang, dan panjang. Ya. Nah, sebetulnya kenapa sih bisa demikian? Ya, biasanya pada orang dengan yang suka membaca terus-menerus ya, atau near work activity, aktivitas melihat dekat yang terus-menerus, maka ada komunikasi biomedical yang dari bola mata kita ke saraf kita ya. Semakin kita membaca terus-menerus, maka kita semakin berakomodasi, artinya ada membaca dekatnya makin jelas, maka mata akan jadi lelah kalau akomodasi terus-menerus. Sehingga kecenderungan memanjangkan bola mata. Ya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya progresivitas miopia karena membaca atau near work activity yang intens. Nah, ini kalau misalnya minusnya udah tinggi banget nih. Tadi kita ingat ya, saya balik lagi di sini. Ya, ini gambar saraf kita nih ya, bagus, homogen, artinya nggak neko-neko, warnanya sama semua dari atas, bawah, kanan, kiri, sarafnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kalau yang nggak normal. Nah, ini dia yang nggak normal ya. Udah tipis banget nih sarafnya atau retinanya tipis. Yang kita lihat putih dinding bola mata ya. Jadi dinding bola matanya makin panjang, sarafnya segitu-gitu aja, ya melar kayak balon lama-lama menjadi lebih tipis. Nah, kalau tipis-tipis mulai ada jadi pecah-pecah ya. Kalau pecah-pecah muncul pembuluh darah yang liar di sini. Lalu jadi perdarahan. Atau yang kedua, dengan adanya yang tipis begini, maka penglihatannya nggak bisa maksimal karena saraf satu dengan yang lainnya saling berjauhan. Ya, jadi ini adalah gambaran dari miopia yang patologis atau miopia yang tidak normal. Nah, apa sih yang menjadi faktor resikonya? Tentu ini menjadi pertanyaan dari semua orang tua, terutama ke anak-anaknya ya. Dok, apa sih yang membuat anak saya mata minus gitu? Apakah karena saya minus juga makanya anak saya matanya minus? Gitu. Jadi faktor resikonya sebetulnya dikatakan multifaktor, ada satu saja. Tapi banyak sekali faktor-faktor yang berkontribusi terjadinya mata minus. Contohnya usia, biasanya usia anak-anak sekolah di mana memang kebutuhan membacanya sangat tinggi atau kebutuhan near work activity-nya tinggi. Yang kedua, orang tua yang matanya minus itu memiliki faktor risiko ke anaknya, mata minus jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak minus ya. Apalagi kalau dua-duanya berkacamata, maka anaknya tentu sangat besar resikonya menggunakan kacamata juga. Nah, ada juga yang minus yang disebabkan karena faktor penuaan pada mata, contohnya pada orang katarak ya. Jadi kalau orang katarak itu kadang kalau poli dia akan sampaikan, dok, saya kalau baca, waduh sekarang nggak pakai kata dok, jelas banget. Nah itu adalah kekakuan dari lensa ya, jadi bacanya jauh lebih jelas ya, seolah-olah matanya jadi minus. Lalu yang berikutnya adalah genetik yang disampaikan, lingkungan ya, pola hidup, lifestyle. Dari kecil, dari balita disodorinnya udah gadget ya. YouTube all the time, mau makan, mau main, mau apa ya, menggunakan gadget gitu. Nah, tentu itu punya resiko yang tinggi terjadi miopia karena near work activity pada anak jauh lebih tinggi intensitasnya. Lalu pekerjaan, bisa juga pekerjaan menyebabkan miopia. Dan yang terakhir adalah akomodasi yang terus-menerus ya pada near work activity. Nah, sehingga secara patofisiologi atau proses perjalanan terjadinya miopia atau mata minus adalah
melihat dekat terus-menerus atau eksesif, banyak indoor activity daripada outdoor activity. Ya tentu sekarang kalau di Jakarta outdoor activity mau kemana selain ke mall, ya nggak? Karena tanah kosong udah jadi mall. Paling adanya air petra. Nah kalau air petra itu jauh lebih baik ya, lebih banyak kegiatan motorik daripada melihat gadget ataupun indoor activity yang melihat dekat. Lalu yang berikutnya adalah miopia yang disebabkan karena hal yang lain. Tadi misalnya contohnya katarak ya. Oke. Yang berikutnya, nah ini adalah gambaran dari mata yang berakomodasi yang tidak berakomodasi. Kita akan lihat bagaimana sih proses kita waktu kita membaca ya. Saya turunin ya. Jadi kalau kita melihat dekat, misalnya kita lagi baca nih ya, membaca melihat dekat. Lihat di sini prosesnya. Ya, lensa kita jadi lebih memanjang ya. Otot-otot di sekitar lensa kita juga ikutan bergerak ya, ikut memanjang, ikut memendek karena dia akan menyesuaikan dari jarak yang kita lihat gitu ya. Bayangkan kalau kita membaca dekat terus-menerus, maka prosesnya akan terus-menerus berjalan sehingga mata jadi lelah ya. Kalau mata jadi lelah, dia ada kecenderungan ya udahlah memanjang aja deh daripada saya berakomodasi terus, matanya aja yang kita panjangin ya supaya melihatnya nggak usah berakomodasi. Ini contohnya ya. Bagaimana kalau kita melihat dekat. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran skematik ya. Kalau kita melihat dekat seperti ini nih, ya, dia akan berakomodasi supaya jatuhnya di sini. Karena kalau dia tidak berakomodasi, jatuhnya di belakang. Ya. Tentu kalau ini terus-menerus, lama-lama malas matanya, lama-lama jadi memanjang. Akhirnya terjadi proses progresivitas atau pertambahan mata minus. Nah, ini yang tadi ya, network activity, sama ya ceritanya. Nah, ini ada penelitian yang mulai berkembang ditetesin low-dose sulfasatropin. Ya, tapi ini terus berkembang ya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pencahayaan itu penting loh ternyata ya, karena ada hubungannya dengan signal dopamin gitu. Ya, jadi pencahayaan. Di mana kalau misalnya kita membaca jauh lebih baik kita menggunakan buku dengan pencahayaan yang indirect dibandingkan kita menggunakan handphone atau gadget. Karena ada perbedaan di situ ya. Nah, kalau kita menggunakan cahaya matahari jauh lebih baik ya. Jadi mengurangi progresivitas terjadinya mata minus. Nah, ini adalah tulisan-tulisan yang mendukung statement itu ya. Jadi penelitiannya banyak yang dilakukan oleh refraksionis ya atau optometris dibandingkan oleh dokter mata sebetulnya kalau untuk prevention seperti ini. Ya, dia ada dim light exposure and myopia. Jadi kalau baca jangan tempat gelap-gelap. Itu mitos atau fakta? Ternyata benar juga, ada tulisan yang menyatakan demikian. Ya, dim light exposure dengan progresivitas miopia. Jadi ini juga kita perlu cermati ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya pemanjangan bola mata dan akhirnya menyebabkan terjadinya progresifnya. Jadi ada hubungannya dopamin dengan proses komunikasi di saraf ya, di saraf sehingga dia bola mata kecenderungan terus memanjang, memanjang, memanjang dan memanjang ya. Jadi ini yang menyebabkan proses abnormalitas dari bola mata itu sendiri. Nah, ini adalah kaitannya dengan myopic shift atau second sight. Jadi kalau orang katarak tuh dibilang second sight gitu ya. Jadi kalau misalnya ada katarak, maka ada perubahan dari kekakuan lensa. Jadi lensa itu mulai mengeruh kan. Sebelum mengeruh dia ada tahapannya dari mulai dia ada proses hidrasi, jadi lensa tiba-tiba menjadi gembung, ya lensanya bengkak. Lalu dia akan mulai mengempes, tapi mulai ada kekeruhan protein di dalam lensa yang disebut dengan ada proses itu ada proses perubahan ya, perubahan dioptri atau perubahan kekuatan dari lensa itu sendiri. Sehingga orang dengan katarak kalau membaca dekat lebih enak, kalau melihat jauh jadi lebih kabur. Ya, yang disebut dengan myopic shift atau second sight.
Nah, ya, jadi ini adalah hiperopik dari presbiopia, ya. Biasanya kalau melihat jauhnya nggak jelas, lihat dekatnya lebih jelas tanpa berkacamata. Jadi kadang pasiennya kalau saya sampaikan, iya ini tanda awal katarak. Nggak mungkin dok katarak. Katarak itu kan nggak jelas dok. Ini saya baca aja enak banget nggak pakai kacamata. Justru itulah tanda awal dari katarak ya. Nah ini contohnya ya. Tanda awal katarak seperti ini. Bentuknya seperti ini, belum keruh semuanya, jadi masih clear vision. Hanya ada kekakuan dari lensa itu sendiri. Nah, kekakuan dari lensa itu sendirilah yang berubah kekuatan dari refraksi si lensanya. Nah, saya akan memperkenalkan tentang amblyopia yang tadi saya sempat sampaikan di awal ya, amblyopia atau lazy eye atau mata malas. Jadi mata malas itu bisa disebabkan beberapa hal, ya, misalnya mata juling. Nah, kalau mata juling itu matanya tidak sinkron, yang satu lihat kemana, yang satu lihat kemana. Artinya tidak bisa kerjasama ini. Ya, matanya yang satunya melihat objeknya kemana, yang satu lihatnya kemana. Karena kerjanya tidak sinkron, maka salah satu mata pasti akan dikalahkan. Ya, salah satu mata akan ditekan fungsinya supaya dia tidak usah digunakan karena mengganggu lihatnya. Nah, itu disebut dengan amblyopia karena mata juling. Nah, bisa juga refraksi menyebabkan amblyopia yang tadi ya tidak terkoreksi. Jadi misalnya saya ambil contoh deh, baru 2 minggu lalu, mungkin di sini juga ada ya dokter muda yang sama-sama ikut praktek saya di 2 minggu lalu kalau nggak salah. Pasiennya ini datang penglihatannya tidak bagus ya. Lalu karena usia dia pikir katarak. Ternyata sebetulnya pasien ini adalah pasien dengan minus 12 yang harusnya sudah terkoreksi sekian puluh tahun lalu. Mungkin 30-40 tahun lalu dia kalau terkoreksi maka sekarang penglihatannya bagus. Tapi ada 50 lebih penglihatannya jadi tidak baik. Ya, jadi ini mata amblyopia. Amblyopia yang tidak disadari. Ya, mungkin karena emang nggak sadar kalau penglihatannya membutuhkan kacamata, ya mungkin karena kegiatan-kegiatan yang dia lakukan sehari-hari tidak membutuhkan penglihatan yang detail, gitu ya, sehingga agak terabaikan. Nah ini adalah refraktif amblyopia. Jadi datang penglihatan yang nggak bagus, ya ternyata pas dicek bola matanya panjang, ya kalau misalnya dikoreksi bisa menggunakan kira-kira minus 12 atau 13. Nah, yang terakhir adalah katarak ya. Kalau katarak pada bayi, mungkin pernah dengar ya ada artis punya anak bayi, ternyata bayinya katarak, namanya katarak kongenital. Kalau tidak segera dioperasi, maka bisa terjadi mata malas karena matanya tidak pernah terstimulus ya, maka tutupan sama kataraknya, jadi sarafnya tidak berkembang karena tidak pernah melihat dengan bentuk yang jelas. Nah, kalau misalnya orang itu menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata, namanya refraktif amblyopia. Atau misalnya minusnya tinggi sekali, ya, sehingga sel sarafnya jadi meregang-regang, ya, penglihatannya nggak bisa maksimal. Itu ya masuk dalam refraktif amblyopia. Oke, nah sekarang saya akan memperkenalkan satu item lagi yang namanya anisometropia. Ya, apa itu anisometropia? Anisometropia di mana kondisi dua mata ini minusnya jauh berbeda di atas 3. Contohnya, 1 minus 2, yang satu minus 7. Tentu kanan kiri bedanya minus 5. Ini masuk dalam anisometropia. Mata yang sangat berbeda ini tidak bisa kita koreksi dengan kacamata yang 1 minus 2, 1 minus 7. Nggak bisa. Karena mata kita dan otak kita mentoleransi perbedaan hanya 3. Jadi bisanya 1 dikasih minus 2, 1 dikasih maksimal minus 5. Mengapa demikian? Karena dua mata itu bentuk bayangannya akan beda. Misalnya saya contoh lihat laptop. Mata kanan saya pakai minus 2. Bentuk bayangannya bentuknya A. Yang kiri, mata saya pakai minus 7. Bentuk bayangannya adalah bayangan yang A aksen atau A plus ya. Yang satu gambarnya lebih besar, satu gambarnya lebih kecil. Otak kita beradu, nggak bisa nyatuin dua gambar yang berbeda begini ya. Akhirnya orang akan pusing, kadang sampai mual. Nah, ini adalah gambaran dari anisometropia. Anisometropia, kacamata hanya bisa terkoreksi bedanya 3. Kalau lebih dari 3 seperti ini dan tetap mau dikoreksi sempurna, 2 dan 7,
maka menggunakan kontak lensa. Ya. Sehingga akhirnya dalam kesimpulan, ya, miopia itu saat ini sedang dikhawatirkan sebetulnya ya, mata minus di dunia itu lagi dikhawatirkan. Mengapa? Karena makin tinggi sekali jumlahnya. Mungkin karena demand ya atau kebutuhan kita untuk menggunakan ini ya, menggunakan media elektronik yang seperti ini ya. Jadi semua serba online, semua menggunakan gadget, komputer, dan kebutuhan melihat dekat yang terus-menerus ya. Lalu yang berikutnya tentu ini multifaktorial, artinya faktornya tidak satu. Jadi apakah karena orang tuanya aja yang pakai mata minus? Tidak, ya. Bisa karena lingkungan, bisa karena aktivitinya, bisa karena lifestyle, bisa karena genetik, dan bisa karena yang lain. Jadi karena namanya multifaktorial, maka penyebabnya banyak sekali. Ada juga yang mengkaitkan dengan gizi, ya, katanya malnutrisi dan lain-lain. Nah, yang penting adalah ini, clear vision, ya. Jadi kalau misalnya orang dengan gangguan refraksi harus segera dikoreksi, ya. Misalnya dia mata minus, misalnya seorang tua bilang, "Dok, kasihan dong anak saya, masa anak saya baru umur 5 tahun disuruh pakai kacamata," gitu ya. Nah, justru ini harus menggunakan kacamata dari sejak dini. Kalau nggak dikasih kacamata, mata malas ya. Nah, saya mau sedikit cerita, waktu itu kita pernah juga melakukan pemeriksaan pada anak SD. Ya, di suatu SD, anaknya waktu kami sampaikan harus berkacamata, anaknya nggak mau gitu. Katanya papahnya dia harus jadi polisi. Polisi itu nggak boleh berkacamata. Nah, inilah yang harus kita tanamkan pemahaman kepada orang tua. Bahwa menggunakan kacamata ini adalah kebutuhan. Artinya ini butuh, anak ini butuh berkacamata. Kalau nggak makin mundur penglihatannya. Jadi clear vision sangat dibutuhkan dengan cara apapun supaya penglihatannya makin baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Michael, saya kembalikan ke Michael. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ciska atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif ya Dok. Apalagi sekarang lagi eranya pandemi COVID-19, anak-anak juga lebih sering di rumah ya Dok. Jadi school from home, pakai gadget terus, emang ada peran aktif juga ya Dok ya berarti untuk terjadinya miopia ini Dok. Ya. Oke, jadi untuk kesimpulan lagi terkait seminar untuk talkshow hari ini, miopia adalah gangguan visual terbanyak di dunia dengan faktor pentingnya adalah progresi adanya genetik, lalu lingkungan dan juga adanya peran dari aktivitas. Selain itu, selain pada anak-anak dan remaja, lansia pun juga dapat terjadi miopia dan miopianya ini dapat terjadi karena kondisi-kondisi tertentu, seperti contohnya adalah katarak atau akomodasi yang berlebihan. Nah, untuk itu sekarang saya akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Dipersilakan untuk menulis pertanyaan pada kolom chat. Baik dokter, sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang pertama ya dok. Selamat pagi dok, saya ingin bertanya, apakah benar vitamin A dapat membantu memperbaiki penglihatan, seperti contohnya pada miopia? Kalau iya, apakah kelainan mata lain seperti hipermetropia juga bisa diberikan vitamin A? Kira-kira bagaimana prosesnya vitamin A bisa berpengaruh terhadap penglihatan? Terima kasih dok. Oke, baik. Ya, ini memang banyak sekali ya pertanyaan ini, dan ini sering sekali juga saya jumpai pertanyaan ini di praktek sehari-hari ya. Dok, kalau misalnya anak saya makan wortel 1 kilo bagaimana dok gitu ya. Dok, kalau misalnya anak saya jusin tomat gitu ya, padahal anak saya udah sampai moh-moh gitu ya, udah sampai nggak mau gitu. Itu boleh nggak? Sebetulnya sih pada dasarnya ya yang namanya vitamin itu sangat baik ya. Tapi apakah itu bisa menjadi penyembuh? Kembali lagi, vitamin itu roboransi, artinya tambahan suplemen, bukan obat.
ya. Jadi vitamin A ini sangat membantu terutama untuk penglihatan, ya, penglihatan di waktu gelap, di waktu misalnya di waktu malam, di waktu sore, di waktu memang pencahayaannya sangat kecil. Ini sangat membantu. Mungkin pernah dengar yang namanya kekurangan vitamin A, rabun senja atau rabun ayam. Mungkin pernah dengar ya. Jadi ini sangat berperan untuk ke sana. Tapi apakah untuk memperbaiki minusnya? Tentu tidak. Kita kembali lagi ya. Jadi masalahnya di panjang bola mata dan di korneanya atau di bagian depan ya, bagian mangkok bening yang ada di bagian depan. Sehingga vitamin A ini tidak bisa menyembuhkan itu karena tidak bisa untuk menggembeskan bola matanya ataupun memanipulasi korneanya ya. Nah, sekarang muncullah yang namanya teknik untuk mengurangi minus. Misalnya contohnya dengan lasik. Ya, lasik itu yang dimanipulasi korneanya ya, ditipisin korneanya supaya minusnya jadi berkurang. Jadi sayang sekali vitamin A tidak bisa untuk memperbaiki miopia, tapi tentu sangat bagus untuk fungsi setiap sel retina kita, setiap sel saraf kita sangat terbantu fungsinya dengan mengkonsumsi vitamin A. Tentu kita tahu bahwa vitamin A itu larut dalam lemak ya. Jadi ada 5 vitamin yang larut dalam lemak. A, D, E, K. Kok 4 ya? Ternyata bukan 5. ADEK itu 4. Ingat aja ADEK ya. Jadi A ini juga salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Artinya kalau kita minumnya terlalu berlebihan, menjadi racun sendiri buat badan kita karena tidak dikeluarkan kalau memang tidak digunakan. Nah, itu jadi kita perlu bijaksana dalam memilih suplemen dan sekali lagi suplemen tidak bisa menyembuhkan tapi tentu bisa membantu proses dari fungsi setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin seperti itu, Michael. Baik dok, jadi untuk lebih ke arah sebagai suplemen aja ya dok, tidak dapat menyembuhkan miopianya itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dok, apakah penggunaan blue light filter pada kacamata dapat membantu mengurangi progresivitas miopia? Ada orang resiko tinggi mengingat pada orang resiko tinggi mengingat kebutuhan penggunaan gadget yang tidak bisa dihindari dewasa ini. Terima kasih dok. Ya, tentu ya, yang namanya gawai ini menjadi bukannya salah satu ya, tapi jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan primernya kita saat ini ya, karena komunikasi menggunakan gawai, bekerja menggunakan gawai gitu ya. Nah, kalau blue light filter ini sepertinya bukan untuk miopianya, tapi memang setiap gadget ataupun setiap digital devices ya kayak komputer, handphone itu memiliki blue light. Di mana blue light ini sinarnya sangat kuat ya, sangat kuat dan panjang gelombangnya sangat pendek. Jadi power untuk ke mata kita ya, kekuatan dia untuk merusak mata kita itu lebih tinggi dibandingkan sinar-sinar yang lain karena dia panjang gelombangnya pendek dan powernya yang kuat. Nah, ini dikaitkan macular degeneration. Jadi kelainan dari saraf kita ya, dari saraf kita tuh ada daerah yang paling detail, paling bagus ya. Bahkan titik pun di setiap ketikan aja kelihatan tuh karena makula ini. Nah, makula ini jadi nurun fungsinya. Kalau misalnya kita kena blue light terus-menerus. Nah, ini yang sekarang masih berkembang terus ilmunya ya tentang blue light. Sehingga blue light untuk kacamata tujuannya bukan ini, tapi untuk memfilter ya, memfilter dari sinar blue ini. Nah, kalau kita lihat sekarang beberapa gawai sudah dilengkapi dengan blue light filter sebetulnya. Ya, dirubah sinarnya menjadi bukan blue light tapi lebih soft tone. Jadi kembali lagi bahwa blue light filter bukan untuk progresivitas miopia, tapi untuk mengurangi efek dari sinar biru yang masuk ke mata kita yang punya efek negatif ke depannya. Mungkin itu. Nah, kalau untuk progresivitas miopianya dengan hubungannya dengan gadget, yaitu melihat dekat ya, network activity-nya yang terus-menerus. Ya, tadi udah saya sampaikan bahwa network activity itu yang menyebabkan bola mata kita terus berakomodasi. Ini kita lihat tadi gambarnya ya, lensanya manjang pendek terus-menerus. Lama-lama lelah. Nah, kalau ketika lelah, dia akan cenderung memberikan signal untuk memanjangkan bola mata. Jadi bola mata kita jadi lebih panjang. Nah, bola mata yang lebih panjang inilah yang menyebabkan progresivitas miopia. Jadi gimana caranya kita
mengantisipasinya adalah pertama kita gunakan devices yang lebar tentu ya. Misalnya daripada ngeliat handphone yang kecil-kecil ya, kita kuliah, kita belajar, kita kerja pakai handphone, mending kita pakai laptop. Ya, kita mau buka WA, mau buka apapun kita menggunakan laptop, it more better dibandingkan semakin kecil devices-nya. Karena semakin kecil devices-nya, mata kita tuh semakin mengecil ya, jarak antara dua mata akan memaksakan lebih kecil lagi dan itu akan membuat mata menjadi lebih lelah. Ya, mungkin seperti itu Michael yang bisa saya jawab. Baik dokter, terima kasih. Jadi emang lebih ke arah near work activity-nya ya dok ya untuk penggunaan gadget yang ke progresivitas miopia. Betul Lalu untuk Michael. pertanyaan, ya dok, untuk pertanyaan yang ketiga ya dok, selamat pagi Dr. Ciska, saya ingin bertanya, ada mitos yang beredar di masyarakat, apakah posisi juga dapat mempengaruhi kecenderungan untuk terjadinya miopia? Misalkan membaca dengan posisi tertidur atau membaca dalam mobil yang bergerak. Terima kasih dok. Oke, ya membaca dengan posisi tidur ini memang tidak bisa diukur ya, karena kita tengkurap aja jaraknya pasti kurang dari 30 cm. Ya, kalau misalnya kita tidurnya terentang aja, handphone yang tadinya jauh begini, makin lama makin dekat, makin dekat banget gitu ya. Jadi ini sebetulnya ya kembali lagi seberapa lama kita melakukan itu ya. Tapi ini akan lebih kembali lagi ke mata yang lelah, karena melihat dengan posisi yang tidak menyenangkan, ya dengan posisi yang seolah-olah rileks, tapi sebetulnya semua organ kita posisinya tidak normal, dari posisi leher, dari posisi badan, posturnya, ya itu sama sekali tidak normal, sehingga itu akan membuat kita menjadi lelah. Jarak yang jauh dekat itu juga akan melelahkan mata ya. Jadi ini semua kembali lagi ke ketidaknyamanan dalam jangka yang panjang. Apakah bisa menyebabkan progresivitas mata minus? Mungkin bisa, tergantung seberapa lama nih road. Nah, kalau membaca mobil yang bergerak, tadi kita bisa lihat ya bahwa lensa kita panjang pendek. Saya ngebayangin ya, memfokuskan mata kita terhadap satu tulisan, itu kayak kita selfie atau kita mau ngefoto. Kan ada autofocus tuh, ya nggak? Handphone aja kalau autofokusnya kita pencet-pencet, lama-lama dia ngehang. Sama kayak mata kita. Bayangin kalau kita gerak-gerak terus ya, mata kita tuh benar-benar dia akan terus bergerak seperti ini. Dalam kondisi kita melihat objek yang diam saja, sebenarnya mata kita tuh ada mikrotremor. Mikrotremor tuh jadi matanya tuh bergetar. Karena apa? Berusaha untuk memposisikan si makula itu pas di objek yang kita lihat. Jadi dalam kondisi diam aja kita punya mata itu bergetar loh, benar-benar supaya biar fokus. Nggak ngebayangin kalau misalnya objeknya goyang-goyang gitu. Misalnya di mobil ya, kan goyang-goyang. Pasti akan lelah seperti itu. Nah, kelelahan itulah yang sebetulnya ke depannya nanti jadi eye strain atau kelelahan pada mata. Mungkin itu Michael. Baik dok, jadi lebih ke arah eye strain ya dok untuk posisi tidur atau membaca di mobil yang bergerak ini dok. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dok, apakah amblyopia atau anisometropia pada orang dewasa bisa ditata laksana atau hanya dengan kacamata? Terima kasih dok. Oke, jadi anisometropia ini bisa terjadi di segala usia ya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Intinya pada anisometropia ini adalah kedua mata punya kekuatan beda ya, lebih dari 3. Yang tadi saya contohkan 1-2, 1-7. Nah, bagaimana tata laksananya? Dengan kacamata tidak bisa maksimal ya. Misalnya yang 1-2, yang satu hanya sampai -5. Kebutuhan mata -7 dikasih -5, artinya ada penurunan power ya. Penurunan power inilah juga akan menyebabkan mata menjadi lazy eye. Nah, bagaimana cara kita tata laksana adalah pertama, yang tanpa invasif kita menggunakan kontak lensa. Menggunakan kontak lensa ini sangat membantu, bisa full yang 1-2, 1-7 ya, karena lensa ini nempel di bagian kornea. Jadi tidak ada, mungkin sangat kecil sekali pengaruhnya bentuk bayangan akibat kontak lensa dibandingkan kacamata yang ada jarak dari lensanya ke mata kita. Yang kedua, yang lebih refraktif artinya dilakukan pembedahan yang mulai seperti LASIK ya, jadi yang sangat umum yang saat ini sering ya kita dengar
bisa dilasik atau mungkin bedah refraktif lain yang menunjang supaya anisometropianya bisa dikurangi ininya perbedaan kanan dan kirinya. Begitu Michael. Kayaknya Michael belum di-unmute. Iya dok. Jadi untuk amblyopia sendiri berarti untuk terapi non-invasif, anisometropia untuk terapi non-invasifnya adalah dengan penggunaan kontak lensa atau dengan terapi yang invasif dengan bedah refraktif seperti katarak atau bedah lainnya ya dok ya. Baik dok, untuk pertanyaan berikutnya dok, pertanyaan yang terakhir. Ini permisi, saya Aiko umur 11. Boleh saya bertanya kalau tentang menyembuhkan mata minus, mungkin bagaimana dok untuk penyembuhannya? Dokter. Sekarang saya yang lupa di-unmute. Oke, tadi ya kita kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa permasalahannya adalah panjang bola mata ya, panjang bola mata dengan kornea ya. Jadi apakah bisa disembuhkan? Sebenarnya bukan disembuhkan, tapi bisa dikurangi yaitu dengan misalnya dengan tindakan bedah refraktif. Tapi kalau sembuh hatinya tanpa dengan tindakan apapun itu tidak bisa karena memang kondisinya adalah bola mata yang lebih payah ya di situ. Sehingga menyebabkan bayangan itu jatuhnya di depan saraf. Hingga membutuhkan kacamata untuk pas di saraf. Nah, kalau adik Aiko umur 11 tahun, kalau memang ada mata minus, maka harus sering diperiksa minimal 6 bulan atau 1 tahun 1 kali. Kenapa? Mungkin saja ukurannya berubah, ya. Ukuran berubah harus segera dikoreksi lagi. Mengapa harus dikoreksi? Karena kebutuhan untuk melihatnya jauh lebih banyak dalam belajar maupun dalam kegiatan sehari-hari. Ya, kadang nggak disadari ternyata bertambah. Nah, kalau bertambah tidak terkoreksi dengan baik bisa terjadi amblyopia. Artinya fungsi penglihatan jadi mundur karena tidak terpenuhi koreksi dari refraksinya. Mungkin itu, Mike. Ya, baik dok. Jadi untuk sembuh mungkin lebih bilangnya dikurangi ya dok ya dengan tindakan bedah refraktif. Terus untuk sarannya untuk Aiko yang umur 11 mungkin dilakukan pemeriksaan mata minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk memeriksa apakah ukuran miopinya bertambah atau tidak. Karena bisa dia terjadi amblyopia dok ya. Baik dokter, untuk sesi tanya jawabnya sudah cukup ini dulu dok. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat informatif dari Dokter Siska untuk pertanyaan-pertanyaan kita semua. Ini akan dilanjutkan. Oh, maaf dokter, ada satu pertanyaan lagi dokter. Jadi satu pertanyaan terakhir. Selamat siang dokter, saya ingin bertanya apakah ada pengaruh mata juling dengan progresivitas mata minus? Mungkin menjadi lebih cepatkah progresivitasnya atau bagaimana? Terima kasih dok. Oke, baik. Jadi mata juling itu bisa disebabkan karena amblyopia ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan ya, kalau matanya itu tidak fokus, maka dia akan cenderungan lari dari fiksasinya. Jadi lari posisinya tidak lagi di tengah, tapi dia bisa lari ke posisi yang keluar atau ke arah dalam. Nah, kalau misalnya kita memang ada mata juling yang disebabkan karena kelainan refraksi, maka harusnya dengan dikoreksi refraksinya, julingnya akan lebih berkurang. Seperti itu. Jadi bisa aja julingnya ini disebabkan karena kelainan refraksi. Sehingga memang perlu dikoreksi kelainan refraksinya secara optimal ya, supaya julingnya bisa tertangani. Begitu Michael. Baik dokter, untuk mata juling dapat disebabkan karena amblyopia ya dok ya. Jadi kalau misalkan disebabkan oleh kelainan refraksi, bila dikoreksi maka mata julingnya itu dapat berkurang juga ya dok. Baik dokter. Terima kasih Dokter Siska atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif dan jawaban-jawaban yang sangat jelas pada sesi tanya jawab ini. Untuk teman-teman sekalian diminta untuk mengisi post-test terlebih dahulu ya sebelum acara ini berakhir. Post-test dapat diakses di
slide ini ada kode QR dan juga link yang tertera. Bisa diakses untuk diisi post-testnya. Kira-kira 2 menit aja ya, 2 menit atau 3 menit untuk mengisi post-testnya. Lalu saat ini setelah mengisi post-test akan ada foto bersama dengan Dr. Siska dan juga teman-teman. Nanti akan diminta untuk menyalakan videonya. Untuk sementara 2 menit sampai 10.52 kita tunggu untuk pengisian post-testnya terlebih dahulu. Ayo dinyalain dulu. Oke. Untuk foto yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Ya, terima kasih Dr. Siska selaku pemateri dan juga teman-teman sekalian yang udah mengikuti hingga akhir. Ya, Iya, terima nantikan. kasih Michael dan Iya, Ivana dokter. ya, dengan Iya, Sobat dok. Mata. Iya, dok. Untuk teman-teman, nantikan 1 jam mengobat seri selanjutnya bersama Sobat Matamu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.